Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Agustina dengan nomor urut 45. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres pengembangan dari media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pembelajaran berbasis Metaverse menggunakan Spatial.io pada materi kerjasama multilateral di kelas 6 sekolah dasar. Sebelum saya masuk ke hasil dari media pembelajarannya, saya terjelaskan terlebih dahulu terkait dengan karakteristik utama dari media saya ini. Jadi karakteristik utama dari media pembelajaran berbasis metaverse ini adalah konsepnya yang menyusun ruang digital seperti game yang menggunakan avatar dalam pengoperasiannya sebagai sosok pengguna dalam dunia virtual ini, di mana avatar ini digunakan untuk mengeksplor dari setiap ruangan digital yang sudah ada. Kemudian keunikannya dari media yang saya buat ini, karena jarang ada media yang menyusun konsep seperti game, di mana game ini sudah sangat dekat sekali dengan dunia anak, terutama di 2025 ini sangat gempar dengan yang namanya game Roblox. Walaupun tentunya tidak sama dengan game tersebut, namun untuk konsep medianya itu yang saya kembangkan ini tidak jauh berbeda. Sehingga dalam menggunakannya itu sudah sangat familiar bagi sebagian besar anak-anak, terutama di lingkungan di tingkat sekolah dasar. Lalu itulah yang menjadi salah satu latar belakang saya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis metaverse ini. Selain peserta didik tetap bisa bermain seru sambil belajar, kemudian mereka juga dapat ilmu baru bahwasanya dari segi materi maupun dari segi perkembangan zaman itu tidak hanya bisa digunakan untuk bermain, namun juga dapat digunakan untuk belajar. Nah, untuk media ini sendiri juga dirancang untuk mengatasi kejenuhan atau permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran terkait dengan media pembelajaran yang mungkin ditemui dengan peserta didik itu hanya itu-itu saja, di mana hal ini dapat berdampak ke pemahaman mereka terhadap materi, terutama pada materi multilateral ini, di mana materi ini sangat menjadi salah satu materi yang sangat penting untuk bekal mereka di tindak lanjut di kedepannya nanti karena materi multilateral ini bersifat global. Lalu untuk pembedanya dari media lain, ruangan yang ada di media saya ini di custom, dibuat sendiri, dirancang sendiri di aplikasi bernama Factory.com sehingga bisa hasilnya bisa lebih kompleks dan disesuaikan lagi dengan kenyamanan pengguna. Mungkin langsung masuk saja ke tahapan atau hasil media yang saya buat. Nah, karena tadi saya jelaskan di awal bahwa media ini menyusun konsep ruang digital atau ruang virtual. Untuk tampilan media saya ini bisa dilihat gambarannya seperti storyboard yang pernah saya buat. Tampilannya adalah seperti ini, berisi beberapa ruangan, dari ruang 1 sampai ruang 9. Nah, pada pengimplementasiannya, tampilan pertamanya itu adalah seperti ini. Jadi, setelah peserta didik login ke web ataupun aplikasi pada spasial ini, tampilan utamanya adalah seperti ini. Ini jika menggunakan device berupa laptop. Kita bisa langsung ke full screen saja. Nah, di sini ya saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa fitur yang terdapat di media saya. Di sini ada kolom chat atau kolom komentar yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk berinteraksi antara satu sama lain. Selain kolom chat juga tersedia eh, fitur untuk on mic jika ingin mengeluarkan suara atau berbicara, sehingga media ini sangat mendukung interaksi sosial antar pengguna. Nah, untuk people ini merupakan tampilan berapa banyak jumlah orang yang sedang berada dalam media. Dan untuk menu-menu lainnya mungkin ada fitur reaction yang bisa digunakan oleh peserta didik, semisal mau tepuk tangan ataupun juga memberikan reaction lainnya, itu terdapat di media ini. Lalu langsung masuk ke ruangannya. Di sini ada ruang satu, ini merupakan ruang aula, dan di tengah ini adalah judul dari media pembelajaran saya, nama dari media pembelajaran saya, yang merupakan
logo juga dari platform spasial ini. Nah, di ruang satu ini terdapat di sebelah kanan ini merupakan identitas media pembelajaran. Nah, untuk setiap desain pada setiap dinding ruangan ini saya desain melalui Canva. Nah, untuk di identitas media pembelajaran ini terdiri dari mapelnya kelas lalu tujuan pembelajaran. Di sebelah kiri ini terdapat profil pengembang. Jadi peserta didik itu bisa meng-zoom out setiap materi yang tertera dalam media ini. Kemudian yang ini bagian integralnya yaitu rute perjalanan dari media saya ini. Sehingga peserta didik itu tidak kebingungan lagi terkait dengan eh, rute atau perjalanan yang akan mereka lakukan. Nah, di sini tertera bahwa dimulai dari ruang 1, kemudian diakhiri di ruang 9 atau ruang tempat latihan soal. Jadi ada 9 ruangan dalam media saya ini. Di sini juga ada petunjuk pengaplikasian medianya. Nah, setelah dari ruang 1 ini, peserta didik bisa langsung menuju ke ruang berikutnya. Di sini adalah ruang 2. Nah, karena di sini di sebelah kanan ini merupakan eh, tempat untuk menuju ke ruang berikutnya, sehingga saya meletakkan materinya itu di sebelah kiri. Mengingat juga tombol navigasinya itu jika dioperasikan dalam device HP itu berada di sebelah kiri. Jadi untuk kenyamanan dari pengguna itu juga. Nah, materi utama sini diawali dengan pengertian dari kerjasama itu sendiri, kerjasama internasional itu. Dan di sebelah kirinya ini tentang kerjasama multilateral. Di sisi sebelah kanan ini dilengkapi dengan video terkait dengan penjelasan di mana untuk karena menyesuaikan bentuk dindingnya, desainnya saya mengambil videonya itu dari Reels maupun yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Selain menyesuaikan bentuk ini, nah video ini kan singkat sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena langsung ke inti penjelasannya. Ini bisa di-play juga oleh peserta didik. Apa sih bedanya kerjasama regional dan yaitu ASEAN? Yang kedua yaitu kerjasama multilateral. Nah, lalu di ruang selanjutnya, setelah dari ruang 2, setelah memahami materi, peserta didik bisa langsung menuju ruang berikutnya. Di sini adalah materi kerjasama multilateral di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang politik. Kemudian untuk contohnya itu saya letakkan di sebelah kiri, seperti yang saya sampaikan di awal. Dan sama tetap dilengkapi dengan video pembelajaran. Dan setiap ruangan itu saya berikan label agar peserta didik itu mengetahui mereka itu sedang berada di ruang mana. Dan untuk setiap gambar di belakang, di tampilan belakang ini, saya lengkapi dengan gambar-gambar animasi peserta didik SD dan juga kata-kata motivasi untuk mereka, kata-kata semangat. Nah, untuk di ruang 4 ini, seperti yang saya tampilkan tadi, bahwasanya kan bentuk ruangannya itu seperti ini. Nah, di ruang 4 ini, tampilannya adalah di sisi kanan, sisi kiri ini tetap saya cantumkan untuk materinya. Ini merupakan kerjasama multilateral di bidang ekonomi dan di dekat pintu menuju ruang selanjutnya tetap saya berikan video. Nah, di ruang 5 ini tentang kerjasama multilateral di bidang sosial. Salah satu contohnya itu adalah tentang organisasi UNICEF. Jadi di sini videonya saya ambil dari animasi Upin Ipin yang episode UNICEF. UNICEF bersatu untuk masa depan kanak-kanak supaya semua hidup gembira. Sehingga peserta didik itu lebih tertarik, lebih semangat dalam belajar. Nah, ini juga ada kerjasama multilateral di bidang budaya di ruang 6. Dan di ruang 7 ini materi terakhir, yaitu kerjasama multilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Sama seperti sebelumnya, dilengkapi dengan video juga. Video terkait dengan tentunya pertahanan Ini dan merupakan daya keamanan. tarik dari semua negara saat ini. Lalu untuk di ruang ke-8, ini saya lengkapi dengan glosarium. Nah, mengingat materi kerjasama multilateral ini sangat banyak istilah-istilah asing, organisasi-organisasi dengan singkatan-singkatannya yang mungkin belum diketahui oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini saya sajikan
pada sisi kanan dan sisi kiri ini, yang pertama ada glosarium 1, isinya itu adalah ada istilah dan juga ada penjelasan singkatnya, sehingga lebih mudah diingat oleh peserta didik. Begitu juga dengan glosarium 2. Dan di sisi kanan sisi kiri ini dilengkapi dengan papan informasi. Papan informasi ini bisa mereka lihat untuk melihat informasi-informasi terkait dengan logo-logo organisasi. Kemudian ada juga beberapa warisan budaya yang terkait dengan UNESCO. Di sisi sebelah kanan juga sama. Ada anggota-anggota organisasi yang mungkin jika mereka tidak melihat di sini, mungkin mereka tidak akan mendapatkan informasi tersebut. Nah, juga dilengkapi dengan video berupa nyanyian. Nyanyian ini tentang anggota-anggota ASEAN. Jadi, karena di multilateral ini materinya itu ASEAN ini merupakan materi dasar yang harus mereka ketahui bahwa ada apa saja sih anggota dari negara ASEAN. Jadi, saya lengkapi dengan video musik, lagu yang bisa juga jadi ice breaking untuk mereka. Indonesia Jakarta. Kemudian dari ruang 8 ini menuju ke ruang terakhir adalah ruang 9. Nah, untuk setiap fitur ini bisa digunakan jika peserta didik mau duduk atau yang lainnya. Nah, untuk soal pilihan ganda sendiri, untuk platform spasial ini belum mensupport untuk link-link interaktif yang bisa ditautkan itu ataupun barcode karena ini nanti kan mungkin lebih sering diakses melalui handphone. Jadi, untuk menggunakan barcode itu lebih ribet digunakan karena peserta didik harus keluar dulu dari game, kemudian barcode-nya juga harus di screenshot dulu jika tidak menggunakan dua device. Jadi di sini saya gunakan soal ini hanya untuk evaluasi mereka saja untuk soal latihan. Ada 10 soal, 1 sampai 5, kemudian ini 6 sampai 10. Seperti petunjuk di sini tertera bahwasanya soal ini dikerjakan secara mandiri di buku tulis. Nah, untuk tampilan di sini juga seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa dilengkapi dengan kata-kata penyemangat, motivasi atau animasi lainnya. Itu saja presentasi dari pengembangan media pembelajaran yang saya buat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.